Namaku Pak Mulyono. Usia sudah menginjak 72 tahun. Rambutku putih semua. Jalanku pun kini pelan-pelan sambil dibantu tongkat kayu yang kubuat sendiri dari sisa pohon jambu di halaman. Tapi ingatanku masih tajam. Terlalu tajam, mungkin, apalagi untuk hal-hal yang menyakitkan. Semua bermula 25 tahun lalu. Aku masih menjadi guru SD di desa kecil ini. Istriku, Bu Narti, adalah bidan yang semua orang hormati. Kami tidak punya anak kandung, meski sudah belasan tahun berusaha. Kami hanya saling menguatkan dengan keyakinan bahwa mungkin Tuhan menyiapkan cerita lain untuk kami. Dan cerita itu datang suatu malam. Aku baru pulang dari masjid ketika melihat seorang anak kecil duduk sendirian di bawah pohon waru, persis di pinggir tembok masjid tua. Tubuhnya kurus, pipinya cekung, dan matanya kosong. Ia tak menangis, hanya duduk diam sambil memeluk lutut. Aku dekati perlahan. "Namamu siapa?" tanyaku. Ia diam, tak menjawab. "Bapakmu mana?" Ia menggeleng pelan, lalu menunduk. Setelah kutanyai warga sekitar, tak ada yang mengenalinya. Tak ada juga laporan kehilangan anak. Aku akhirnya membawanya pulang ke rumah. Istriku terkejut, tapi juga langsung luluh saat melihat anak itu. Kami bersihkan tubuhnya, memberinya makan, dan malam itu ia tidur di antara kami di ranjang yang biasanya terasa sepi. Namanya akhirnya kami beri Arfan, berarti bijaksana. Kami urus surat adopsinya secara sah. Arfan tumbuh sehat. Ia anak yang cerdas, cepat belajar, meski agak tertutup. Ia tak pernah bertanya soal orang tua kandungnya. Kami juga tak memaksa. Yang penting, ia tumbuh dengan kasih sayang. Aku dan istriku sangat menyayanginya. Semua gaji kami tabung untuk pendidikannya. Kami bangga saat ia lulus SMP dengan nilai terbaik. Lebih bangga lagi ketika ia keterima di SMA negeri di kota, dan lanjut kuliah teknik di universitas ternama. Kami rela menjual sawah sepetak, agar ia bisa tinggal di kos yang layak. Waktu berlalu cepat. Arfan tumbuh jadi pria dewasa, tinggi, tampan, dan berpendidikan. Tapi entah sejak kapan, ia mulai berubah. Saat Arfan mulai bekerja di Jakarta, ia jarang pulang. Kalaupun pulang, hanya sebentar dan tak pernah bawa banyak cerita. Ia jadi pendiam, bahkan canggung, seperti merasa tak punya ikatan lagi dengan kami. Lalu, suatu hari, ia membawa seorang gadis ke rumah. Namanya Rani, cantik, rapi, dan modern. Tapi sorot matanya menilai. Sejak pertama masuk rumah, ia seperti tak nyaman. Ia mengeluh tentang sempitnya kamar, banyaknya debu, bahkan menyindir halaman rumah yang tak terurus. Aku masih bisa sabar. Tapi Bu Narti sempat menghela napas panjang. "Itu calon istrimu, Fen?" tanyanya pelan. "Iya, Bu. Kami akan menikah bulan depan," jawab Arfan datar. "Loh, cepat sekali? Kenapa tidak cerita dulu?" "Ya, saya pikir sudah waktunya. Lagi pula, Rani ingin semua yang serba praktis." Kami hanya mengangguk. Tapi hatiku berkecamuk. Kami orang tua angkatnya. Kami pikir, setidaknya kami akan diajak berdiskusi, dilibatkan. Tapi ternyata, kami hanya dianggap sebagai pemberi tempat numpang lewat. Arfan menikah dengan pesta yang tak mengundang kami. Kami hanya dapat kabar lewat foto yang dikirim tetangga dari media sosial. Hati kami remuk. Tapi kami tetap mendoakan. Setelah menikah, Arfan datang lagi. Tapi kali ini bukan untuk silaturahmi.
Ia datang bersama Rani, membawa berkas-berkas, dan bicara soal pengalihan aset rumah ke namanya. Katanya, ini akan memudahkan urusan pajak dan pembenahan surat. Tenang, rumah ini tetap buat bapak dan ibu kok. Kami cuma mau rapikan dokumennya aja. Aku ragu, tapi Bu Narti, yang saat itu sudah mulai sakit-sakitan, menepuk pundakku. Enggak apa-apa, Pak, itu anak kita. Aku akhirnya menandatangani surat itu, dan saat itulah, tanpa kami sadari, hari-hari kami mulai dihitung mundur. Beberapa bulan setelah menandatangani surat pengalihan aset, perubahan mulai terasa. Rani semakin sering datang ke rumah, tapi bukan dengan senyum atau salam. Ia sibuk menunjuk-nunjuk bagian dinding yang katanya sudah retak, lantai yang kusam, atau genteng yang bocor. Rumah ini harus direnovasi total. Kalau enggak, harganya jatuh. Rugi, katanya dengan nada ketus, sambil menelpon kontraktor. Aku hanya bisa terdiam. Aku tidak tahu maksud sebenarnya. Tapi suatu sore, semuanya menjadi jelas. Hari itu, aku sedang menyapu halaman ketika dua pria muda datang membawa kertas. Mereka memperkenalkan diri sebagai agen properti. Permisi, Pak, kami mau cek kondisi rumah. Katanya rumah ini akan segera dijual. Kami bawa pembeli besok pagi. Aku gemetar. Apa maksud kalian? Siapa yang suruh jual rumah ini? Sesuai surat kuasa pemilik atas nama Arfan, Pak. Ini suratnya. Tanganku bergetar hebat saat membaca nama yang tertera di surat itu. Nama anakku. Anak yang dulu kupeluk erat dari dinginnya malam. Anak yang kubesarkan dengan penuh cinta. Kini menjual satu-satunya rumah tempat aku dan istriku berteduh di hari tua. Aku pulang dengan nafas terengah. Ku kabarkan semua pada istriku. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela, lalu memeluk sajadahnya lebih erat. Beberapa hari kemudian, Bu Narti jatuh sakit. Parah. Tubuhnya melemah cepat. Ia tak sanggup makan, tak sanggup bangun. Aku mengurus semuanya sendiri, dengan sisa tenaga yang kupunya. Tapi aku tahu, penyakitnya bukan hanya di tubuh, tapi di hati. Di malam terakhirnya, ia menggenggam tanganku dan berkata, Pak, maaf, aku nggak bisa kuat lebih lama. Tapi tolong, jangan benci Arfan. Mungkin Tuhan sedang mengujimu. Dan malam itu, ia pergi dalam tidur, tanpa sempat melihat rumah ini untuk terakhir kalinya dalam damai. 3 minggu setelah pemakaman, Arfan datang. Bukan untuk ziarah, bukan untuk menangis, tapi membawa 2 pria dari pengembang. Pak, rumah ini sudah laku. Saya kasih waktu 2 minggu buat Bapak kosongkan semuanya. Nanti saya bantu cari kontrakan. Tenang saja. Napasku sesak. Aku ingin berteriak. Tapi untuk apa? Aku tahu, percuma. Ia sudah memilih jalannya. Dan aku tahu, rumah ini, dalam dokumen negara, bukan milikku lagi. Hari-hari berikutnya, aku mengemas barang dengan tangan yang gemetar. Aku hanya menyimpan pakaian, beberapa foto lama, dan sajadah milik istriku. Semua lainnya, tak ada tempat. Aku akhirnya tinggal di kontrakan kecil, di pinggir desa. Uang kompensasi dari Arfan hanya cukup untuk bayar setahun. Setelah itu, entahlah, beberapa tetangga kadang datang, mengirim makanan, menanyakan kabar. Tapi tak ada yang benar-benar bisa mengobati luka ini. Luka karena disisihkan oleh anak yang dulu kuselamatkan dari gelap. Kini, aku hanya punya radio tua. Setiap pagi aku duduk di beranda kontrakan, melihat matahari terbit dari sela-sela genteng bocor. Kadang,
Aku masih berharap Arfan datang, menyesal, memelukku. Tapi harapan itu seperti daun kering tertiup angin, makin jauh, makin hilang. Pernah sekali aku melihat berita bahwa Arfan dan istrinya pindah ke luar negeri. Rumah lama kami sudah rata dengan tanah. Dibangun ruko 3 lantai. Tak ada jejak kisah cinta di sana. Tak ada. Arfan, jika surat ini sampai padamu suatu hari nanti, mungkin aku sudah tiada. Aku tak menulis untuk mengutukmu. Tidak. Aku hanya ingin kau tahu satu hal. Aku mencintaimu. Meskipun kau bukan darah dagingku. Meskipun kau menyisihkanku. Meskipun rumah ini tak lagi ada, karena cinta orang tua, bahkan yang bukan kandung, tak mengenal syarat. Dan jika suatu hari nanti kau tua, lemah, tak berdaya, aku harap kau tak mengalami apa yang kau lakukan padaku. Karena rasa sepi di hari tua adalah rasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah dikhianati. Dengan doa, Bapak. Teman-teman, setelah menonton kisah ini, coba renungkan. Sudahkah kita menghargai orang tua, entah kandung maupun angkat, yang pernah berkorban begitu besar untuk kita? Kalau mereka masih ada, peluklah mereka. Dengarkan mereka. Jangan tunggu waktu habis, karena penyesalan tak bisa membeli waktu kembali. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu kami sebarkan pesan ini. Tekan tombol like, tulis pendapatmu di komentar, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah lain yang bisa membuka mata dan hati kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya.